Iya nyambung dari ada cerpan panjang. Yalah Ibu, rasanya sekarang ya tenang, nyaman, sudah sholat berjamaah ya Bu ya. Memang Bu paling aman sholat itu berjamaah. Jadi tidak bakalan lupa rakaat ya Bu ya. Tidak bakalan lupa bacaan. Nah, kan. Dan diingat-ingat lagi walaupun kita tidak baca Fatihah, kalau kita imaman, makmuman, insya Allah sudah sah sholatnya karena ditanggung oleh imam. Tapi jangan sengaja pula, aku lagi sembahyang ngantuk, udah baca apa-apa, kami ikut imam ya. Sengaja loh memang malas tuh namanya. Ya. Jadi selain pahalanya 27 dibandingkan dengan kita sholat sendirian di rumah itu luar biasa Ibu ya. Artinya kesempurnaan sholat rasanya terasa. Jadi Bu sholat, kalau kita tumaknina sholat kita lakukan baik itu gerakannya, bacaannya Bu ya. Tumaknina kita laksanakan cuma 5 menit Bu tadi sholat ya Bu ya. Mulai dari sholat musolli sampai salam itu cuma 5 sampai 6 menit lamanya. Jadi kalau kita sholat cepat-cepat tidak tumaknina itu rugi. Rasanya kurang yakin rasanya Bu ya. Terima tidak sholat aku, terima tidak sholat aku. Kenapa? Karena kita sendiri yang buat tidak khusyuk, yang buat tidak tumaknina. Padahal tumaknina itu ada dalam rukun. Ya, ruku serta tumaknina, sujud i'tidal serta tumaknina. Itu kan kalau dalam rukun. Tumaknina itu artinya berhenti sejenak melakukan kegerakan ketika itu ya tanpa dibarengi dengan kegiatan sesudah atau sebelumnya. Nah ini yang artinya tumaknina. Kadang-kadang sholat Bu, sholat yang sudah ada gerakannya kurang maksimal ya, kurang sempurna, sudah kadang-kadang sambil gaul-gaul, Allahu Akbar. Karena sholat itu gimana? Iman. Kalau iman kita lagi yazid, lagi naik, semangat sholatnya. Kalau kita lagi hapus, lagi turun imannya, ya Bu ya, nah itu malas. Mulai takbir pun sudah malas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Muak pula aku sholatnya. Ya Bu yang baca yang paling pendek, sholat cepat, rukuk tidak jelas, sujud tidak jelas, ya Bu ya, kaifiatnya gerakannya tidak jelas. Nah ini macam mana sholat yang memberi dampak negatif kepada kehidupan kita. Kalau kita ingin tenang, jiwa kita nyaman, tentram, perbaiki sholat. Insya Allah dengan sholat yang baik dan benar, baik itu kaifiatnya, bacaannya, insya Allah sudah sholat kita rasanya tenang. Ya Bu ya, jiwa kita rasanya tenang, nyaman, damai rasanya Ibu. Karena sholat yang memberi manfaat kepada kehidupan kita, kehidupan keluarga kita bagaimana Ibu? Kalau keluarga kita ingin tentram, damai, rasanya tidak ada keributan biasalah keributan kecil. Tapi setiap hari ribut terus umpamanya kan, anak-anak supaya baik, anak-anak supaya anak nurut ya, dengan kita, ikut dengan kita, maka perbaikilah sholat kita. Insya Allah kita sudah bagus mungkin sholatnya, baca Quran sudah bagus. Kemudian bagaimana dengan anak-anak kita? Nah ini Bu, di zaman digital sekarang ini ya, ini PR berat bagi kita. Memang harus ekstra bagi orang tua ya Bu ya, untuk anak-anak zaman sekarang. Dan tidak relevan lagi, tidak cocok lagi peribahasa itu disampaikan sekarang, banyak anak banyak rezeki. Ya Bu ya, dulu mungkin iya Bu, ya Bu ya, kalau sekarang Bu banyak anak sarung. Ya Bu ya, jangankan 10, 5 saja kita punya anak Bu, 5 HP Androidnya tuh. Tidak dinaikkan HP Android, tidak mau Bu, tidak ada kameranya, tidak mau anak kita sekarang. 5 anak, kadang-kadang tidak ada ketukuran di rumah, suami istri tidak ketukuran, anak ada ketukuran. Kenapa? Dia senyum dewek-dewek dengan HP. Anak pertama main HP di kamar tengah, anak yang kedua main HP di kamar depan, anak yang ketiga main HP di kamar belakang, emaknya main HP di dapur, ayahnya main HP di ruang tamu, sehingga tidak ada yang ketukuran seharian. Kenapa?
senyum dengan HP, ketawa dengan HP, ngobrol dengan HP. Ya tak Bu? Senyum-senyum dia ketawa-ketawa dewe. Padahal di sekitarnya banyak keluarga yang seharusnya kita di situ keluarga hangat, kehangatan rumah tangga ya, karena kita saling tegur, saling sapa, makan bersama, jamaah sholat bersama. Itu yang menjadikan hangat keluarga. Tapi dengan adanya itu Bu, betul sekarang Ibu ada nyanyiannya Bu. Kita hidup di zaman sekarang, banyak orang lupa Tuhan. Facebook dan YouTube jadi tuntunan, lupa Al-Quran, lupa sembahyang. Betul? Kalau saya tanya ibu-ibu kapan terakhir buka Al-Quran atau baca Al-Quran? Malam tadi, subuh tadi, mungkin ada yang kemarin. Tapi kalau saya tanya kapan ibu-ibu terakhir baca WA? Barusan ya. Nah ini artinya Ibu di zaman sekarang kita tidak bisa lari dari itu. Kita tidak bisa bermusuhan dengan itu. Kita memang zamannya sekarang, tapi paling tidak kita bisa menetralisir dengan pendidikan agama, baca Al-Quran, pelaksanaan sholat kepada anak-anak kita. Saya 2 bulan yang lalu ke rumah sakit melihat kawan sakit, tapi di samping kawan saya yang sakit ada orang yang lagi sakit, ibu-ibu sakitnya stres. Stresnya kenapa Bu? Rumahnya dijual anaknya untuk bayar judi online dan pinjaman online. Rumahnya dijual, motornya dijual, orang tuanya diusir karena sudah mau ditempati orang yang beli, ya. Nah orang tua ini sakit di rumah sakit. Yang anehnya anak tersebut datang ke rumah Pak RT, tolong siapkan ukuran untuk mak saya. Maknya masih hidup di rumah sakit. Bayangkan, kalau ada stres anak kilo kan? Maknya masih hidup ketika Pak RT ke rumah sakit memastikan apa memang betul ibu yang dimaksud anak tadi itu sudah meninggal dunia. Ternyata ketika diperiksa di rumah sakit, kata dokter sakitnya tidak mengkhawatirkan kok, cuman dia untuk menenangkan diri saja karena stres. Bayangkan Ibu, itulah anak, potret anak di zaman sekarang. Kalau kita tidak kontrol kepada anak-anak kita, bagaimana supaya anak-anak kita cinta masjid, cinta Al-Quran, cinta agama, ya Bu? Kemudian ke masjid tidak disuruh lagi. Kemudian dia ngaji tidak disuruh lagi. Ini namanya cerdas spiritual. Kita menginginkan anak buktikan kecerdasan IQ-nya memang harus. Ya, kalau cerdas IQ-nya insya Allah sekolah dimanapun tidak susah. Karena dia yang akan menentukan sekolahnya dengan kecerdasannya. Yang kedua cerdas spiritualnya, cerdas agamanya. Tidak payah kita suruh, tidak payah kita pecut, tidak payah kita pakai ibu. Dia minta belikan kopiah, minta belikan Al-Quran, dia ke masjid sendiri, dia baca Al-Quran sendiri. Itulah Bu, kalau anak cerdas spiritualnya. Tapi kalau tidak cerdas spiritualnya, capek kita dulu ke masjid. Ayo nak ke masjid, nah kita jamaah. Kakek dulu kawan, ada WA, balas kawan WA. Nah ini perintah orang tua 2-3 kali maknya ngomong belum didengar. Tapi kalau Facebooknya bunyi, WA-nya bunyi, Instagramnya bunyi, sentuh dia lari. Artinya WA, Instagram dengan Facebook lebih berharga daripada suara emak. Nah ini potret zaman sekarang. Oleh karena itu doa seorang ibu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salat yang baik dan benar, dengan belajar kepada Allah, salat malam. Ya tadi kan salat malam, dirikanlah, kemudian zikir malam, perpanjanglah, perbanyaklah berpuasa. Nah ini untuk sesuai dengan tema sekarang dengan salat kita untuk mengendalikan pengendalian diri. Salat dengan puasa. Makanya inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan salat insyaallah perbuatan keji dan munkar akan terhindar. Kalau salatnya dilaksanakan dengan baik dan benar. Ya Bu ya, kaifiat salatnya. Ibu-ibu kaifiat salat, gerakan salat kalau kita tidak sempat olahraga, kalau kita tidak sempat olahraga yoga dan lain sebagainya. Itu kalau kita sholat kegiatannya dilaksanakan dengan
baik dan benar lebih dari olahraga. Coba ibu coba kalau sholat subuh bangun tidur kan badan masih kencang semuanya ibu, sholat subuh ruku kita bu, ruku betul-betul pandangan mata ke depan, ini dipegang kencang tangan lutut ke lutut, kemudian agak dorong sedikit ke depan, itu seluruh urat badan kita akan terasa. Tapi kalau rukunya Allah tidak terasa apa. Tapi kalau Allah gambar pandangan mata ke depan, ini merefleksi apa? Pertama kita berdiri bu, pandangan kita ke tempat sini. Nah ini jangan kemana-mana, ya. Apalagi kalau makmuman di masjid, jadi bapak-bapak jangan sampai pakai kaos celek, umumnya kan. Kayak ibu-ibu di belakang atau bapak makmum di belakang, bukannya pandangan ke depan malah tengok kaos celek. Coblos nomor 2. Bukan baca subhanallahil azim wa bihamdihi, ya. Hanya kalau caleg itu pakai sholat. Ya. Nah, itu supaya khusyuk. Pandangan ke depan. Ketika kita berdiri jauh pandangan kita ke depan. Tapi ketika kita sujud, ruku tambah dekat pandangan ke depan. Ketika sujud jangan menjam, lihat saja itu pandang saja itu. Semakin dekat pandangan kita, rupanya kita melaksanakan sholat seperti itu, merefleksi mata, insya Allah kalau setiap sholat kita refleksi mata kita seperti itu, insya Allah mata kita tidak terkena penyakit yang membahayakan. Kalau kurang kelihatan sudah tua ya wajar lah ya kan, namanya faktor usia, tapi penyakit yang membahayakan terhindar. Kemudian gerakan badan juga insya Allah bu, terjamin insya Allah badan kita seperti olahraga yoga. Lalu kita laksanakan dengan baik, rukunya ditekuk, ketika kita tekuk kemudian diimbing oleh badan kita, wah itu lebih dari olahraga. Kalau kita tidak sempat olahraga, kalau dengan gerakan sholat cukup ya bu ya, gerakan kaifiat gerakan sholatnya dengan dilaksanakan baik dan benar, itu lebih dari olahraga, itu ditinjau dari kesehatan. Oleh karena itu saya berbahagia, sholat akan memberikan dampak positif kepada kehidupan pribadi kita, kepada kehidupan keluarga kita, kehidupan masyarakat kita, bahkan kehidupan bangsa dan negara kita. Kemudian ini saya berbahagia yang terakhir, Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, ya bu ya. Kenapa Nabi Muhammad Isra dan Mi'rajkan? Di dalam akhir ayat tersebut bunyinya linuriyahu bapak-bapak pintar Allah, ibu-ibunya namo linuriyahu min ayatina. Itu dia lupa ya. Itu yang terbiasa. Kata Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kata Nabi Muhammad SAW sebelum turun ke langit pertama, sebelum kembali ke Masjidil Haram, diajak pelesiran, diajak jalan-jalan kemana ke surga dan ke neraka. Nabi Muhammad diperlihatkan surga, tertawa gembira melihat umatnya, bahagia, senang, gembira, fasilitas yang ada di surga sudah lebih dari cukup, dicukup oleh Allah. Nabi Muhammad pun senang melihat umatnya masuk surga. Tapi ketika Nabi Muhammad diperlihatkan neraka, Nabi Muhammad nangis, bu, nangis sedih bu. Saya tidak menceritakan di neraka banyak perbuatan. Itu biasanya penceramah bapak-bapak yang menyampaikan. Saya tahu jadi sejarahnya bapak-bapak kalau di Isra Mi'raj itu ibu-ibu jadi bulian bapak-bapak, bully ya. Apa dengan enaknya ngomong, ibu-ibu tahu tak? Nabi Muhammad Isra Mi'raj diperlihatkan neraka oleh Allah, dan yang paling banyak di neraka isinya perempuan keren. Itu perempuan macam surga tuh punya bapak-bapak, ya. Masalah rajin macam ini ngaji, pakai jilbab rajin, mayang rajin, baca sabit rajin, neraka juga beginilah ngaji kayak gini. Ya, tempat saya itu ada ibu trauma. Ayo kita sampai saya pacaran itu kan ada ibu bilang balik dia jadi perempuan
banyak neraka pula. Padahal kalau ngajar rajin kami kok masih neraka terus sebenarnya kan. Kalau dulu memang Bu, waktu saya di Belian dan tidak pemalihan pertama kali waktu baru nikah itu dulu, jangankan di kantor umum, di kantor departemen agama saja dulu Bu, tidak ada yang pakai jilbab. Cuma ada 3 orang yang pakai jilbab. Saya, Ibu Rahim, Mak Eni, sama Ibu kami JC itu. Apalagi di kantor-kantor umum, ya Bu ya. Yang pakai jilbab susah dulu, salah cuma ada satu di pasar. Kalau hari Ibu Kartini, hari Ibu itu Bu dari jam 11 malam di salon. Ada yang tidur nunggu sampai pagi di salon. Kenapa saya sambilnya rusak? Dapat jadwal jam 11, dapat jadwal jam 12, dapat jadwal jam 3, dapat jadwal jam 4. Yang dapat jadwal jam 12 itu nunggu sampai pagi. Nah itu cerita di salon pasar dulu, dulu namanya. Nah ini, itu dulu kalau ada pesta pengantin dulu main besar-besaran sambil sampai sebesar ban motor pesta sambil besarnya oleh ke kiri berat, oleh ke kanan berat, akhirnya semayang tinggal. Karena dari yang itu semua pakai sambil dia sayang sambilnya tadi ya. Nah sekarang Pak, pesta pengantin di tanah hari Ibu, hari Kartini. Sulit sekarang cari ibu-ibu yang tidak pakai jilbab, betul Bu? Kalau dulu sulit mencari ibu yang pakai jilbab, sekarang kebalik sulit mencari ibu yang tidak pakai jilbab. Alhamdulillah seiring dengan majelis taklim membludak sekarang di mana-mana, menjamur di mana-mana, pengajian ibu-ibu malah yang paling ramai dibanding dengan bapak-bapak. Kalau model ini Pak, insya Allah besok di surga paling banyak adalah ibu-ibu. Kan senang Pak Haji merakor. Ibu rajin ngaji. Coba bayangkan ibu-ibu Pak pengajian tanpa ada bapak-bapak. Jangan Pak. Mandan masjid pun dia sanggup ibu-ibu. Bikin spanduk, mandan sanggup ibu-ibu. Pakai celana mandan. Ibu-ibu. Coba bapak-bapak ada acara tanpa ibu dan jalan. Sampurna masak, sampurna hidang. Artinya apa? Memang ibu-ibu hebat, gitu kan? Dia hebat. Dia tidak cocok lagi kalau memang besok di neraka banyak perempuan. Nah, tidak cocok lagi. Insya Allah semuanya ahli surga. Amin. Itu kan enak. Pak senang macam itu ibu tuh. Kalau senang tuh kami tuh kalau disenangin senang-senang lah ya. Walaupun bohong, daripada jujur menyakitkan. Kadang-kadang kita bilang, Pak, macam mana Pak? Cantik belum pakai baju Pak. Kok tak pengajian? Wah ibu, kata suami, lebih cantik dari Syahrini ibu. Padahal kan bohong. Padahal dah iyo nyangka. Cuma senangnya dipuji kayak gitu Bu. Daripada jujur menyakitkan. Pak, macam mana Pak? Ada cantik belum? Sudahlah berangkat. Dari dulu macam itu ada berubah. Jujur takut menyakitkan. Ya Bu ya. Jadi senangi hatinya gitu lah ibu, ini senang. Jadi sekali ini saya akan ceritakan bapak-bapak ada sekelompok laki-laki. Ada sekelompok perempuan lagi. Kelompok perempuan sudah masuk surga semuanya. Ya, sekarang ada sekelompok laki-laki yang sedang makan daging mentah Pak. Nabi Muhammad melihat padahal ada daging enak di samping kanannya Bu. Ada daging sate padang, ada sate pedura, ada rendang padang, kan paling enak rendang padang. Tapi kenapa Jibril umatku kalau memilih daging busuk lagi boleh? Kenapa udah milih daging yang bagus? Kalau yang kata saya ini, kata malaikat Jibril, itulah wahai Muhammad contoh umatku di mana laki-laki yang sudah mempunyai istri yang sah tapi dia masih luyur mencari perempuan-perempuan yang bukan istrinya, mencari kupu-kupu malam. Ya Bu ya. Ibu kalau di gelodok terakhir jangan tahu. Nonton Bu. Itu rumahnya tempat laki-laki hidup laku. Ibu kan ada laku laki-laki hidupnya biasa sholat. Cuma kawinnya kenapa hidup laku. Ternyata kalau ibu baca berita lengkap ketika kebakaran itu ada seorang laki-laki suami pamit dengan istrinya mau dinas keluar kota. Tahu-tahu dia dinas di situ 3 malam, akhirnya dia meninggal terbakar di kelompok Aso. Saya terpikir tuh bininya senang tidak? Senang
dengan bapak yang pernah pamit dengan istrinya mau dinas keluar, tahu dia mati di situ kena kebakaran. Nah ini namanya tempat apa namanya kubu malam dari dia. Oleh karena itu bisa berbahagia. Tiada lain adalah menciptakan, membangun, dan menjadikan keluarga bahagia adalah pelaksanaan sholat. Pelaksanaan sholat, hiasi rumah kita dengan sholat, hiasi rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Kemudian nawiru buyutakum bis-sholat. Hiasilah rumah kalian bisolah dengan sholat, watil Quran dan dengan bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran, wal akhdhu bit tajwid haqqul lazimu lam yujawwidil Quran azimu. Menerapkan tajwid dalam bacaan Al-Quran hukumnya wajib, dan membaca Al-Quran tidak bertajwid adalah dosa. Maka oleh karena itu tidak ada kata terlambat kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, karena ini imbasnya kepada bacaan sholat yang kita laksanakan sehari-hari. Kalau dulu Bu belajar Al-Quran susah, sekarang belajar Al-Quran banyak sekali metode yang praktis, metode yang cepat, dan kayak zaman dulu pakai mejo, orang Jambi pakai bakso Jambi mejonya, orang Padang pakai bakso Padang, orang Bugis pakai bahasa Bugis. Apa kata orang Bugis mejonya? Alif punasana, alif punawani, alif punatana, a i u. Tertulis. Kalau orang Jambi pakai di atas di bawah. Alif di atas, alif di bawah, i alif di depan, a i u. Kalau orang Jawa Barat baku t, tekan jaharan, tekan jahit, tekan masai buntan bun. Kalau orang Banjar bukan tanwin, bukan tanwin tapi double. Bak double di atas, bak double di bawah, bak double di depan, buntan bun. Orang Minang bukan double, bukan tanwin tapi bandoro. Apa kata orang Minang? Akan dua-dua dia tekan, akan dua-dua dikatakan, akan dua-dua didapatkan. Itu zaman dulu. Makanya kalau orang Minang gurunya yang ngaji orang Jawa dan nanggung. Nggak ngerti bahasanya. Sekarang udah pakai lagi langsung dari metode mikro langsung a ba ta sa ja a ho da za roda sampai ada nyanyiannya. Apa saja oda da za syamsodo Allah al-faqo kalamana wa la ayat. Apa bukan maksud? Lanjutnya. Sudah itu belajar bahasa dengan huruf. Maka huruf sifat huruf yang berlawanan ada juga. Beca, coba bawa sayang. Hembus nafas berhembus, jalan nafas tertahan, sidang suaranya kuat, rokoannya mengalir, tawasud berkenahan, hurufnya rinkumar. Ayo kawan, kita jaga lisan, isti'annya terangkat, istifanya terhampar, itbak lidah rapat, istifitahnya terbuka, itlam ringan suara, ismat berat suara. Ini sifat huruf berlawanan. Kan ada ada enak kalau ya, nanti ada sifat yang tidak berlawanan. Jadi enak mengajarkan seperti itu metode-metode yang praktis dan terhibur. Kemudian tata cara mengajarkannya itu ada gaya-gaya untuk menghibur hiburan. Jadi
Sehingga intinya daripada peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yang pertama, mari tingkatkan kualitas sholat kita, bacaannya, kerakatnya, kekhusyuannya, itu harus kita tingkatkan, harus kita perhatikan, karena dengan sholat yang baik dan benar kaifiatnya, bacaannya, khusyuannya, insya Allah akan berdampak negatif kepada kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan masyarakat, bahkan bangsa dan negara kita. Yang kedua, ayo kita istiqomah dengan membaca Al-Quran di rumah kita. Jadikan kebutuhan untuk bacaan sehari-hari di rumah kita, bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Yang ketiga, mari bimbing putra putri kita, didik putra putri kita, jadikan putra putri kita yang bisa kita banggakan di keluarga, yang kita bisa banggakan di masyarakat, bisa kita banggakan di bangsa dan negara, mewakili daerah, mewakili provinsi, mewakili nasional, kita orang tuanya yang mendapat nama baik karena anak kita menjadi anak yang berguna bagi masyarakat bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terakhir saya ada pantun juga, Bu. Kalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Kalau lidah melukai hati, kemana obat nak dicari? Mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian berbahagia, apalagi kita menyambut bulan suci Ramadan. Mari bersihkan hati kita, putihkan jiwa kita, karena puasa Ramadan bisa dilaksanakan dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan dengan hati yang bersih, hati yang suci, puasa kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pantun yang kedua, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di atas kursi. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan dilaporkan ke Pak Polisi. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nafa'u bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.